warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Anastasia Febrasika dengan NIM F100-200-239. Di sini saya akan menjelaskan terkait kompetensi dengan mata kuliah telemanajemen yang diampu oleh Ibu Hanun. Baik, kita langsung saja ke intinya. Jadi pengertian dari kompetensi ini adalah sebuah kombinasi antara skill, knowledge, dan attitude yang dapat diobservasikan dan diaplikasikan sehingga menciptakan performa terbaik dalam organisasi. Nah, isu terkait kompetensi ini tuh sudah muncul sejak tahun 1973 melalui McClellan yang melontarkan pendapat bahwa ukuran lain selain IQ adalah untuk proses seleksi adalah kompetensi ketiga tadi, skill, knowledge, dan juga attitude. Yang dimana kompetensi ini fokus pada bagaimana seorang karyawan menciptakan nilai organisasi pencapaian kinerja aktual. Nah, peran yang membuat value karyawan perusahaan atau organisasi ini adalah kompetensi yang mereka miliki, yang mereka lihati dari kinerja yang ia lakukan di perusahaan. Kompetensi ini faktor penentu keberhasilan kinerja karyawan. Mampu tidaknya seseorang ini dapat dilihat dari kinerja atau yang mereka berikan kepada perusahaan. Lalu ada fokus kompetensi yang mereka berikan, itu adalah perilaku, merupakan aplikasi dari skill, atribut, personal, dan juga pengetahuan, di mana dapat dilihat dari perilaku aktual yang sudah saya jelaskan tadi, yang diperlihatkan sebagai bentuk manifestasi dari skill, knowledge, attitude, dan juga kepribadian. Oke, selanjutnya adalah kompetensi dan juga job deskripsi. Di mana job deskripsi ini itu berisikan tugas-tugas karyawan, kewajiban, tanggung jawab yang ditentukan dari posisi kemampuan dari karyawan. Nanti untuk pelaksanaan tugas-tugasnya akan diberikan karyawan itu jadi sesuai dengan kompetensi yang karyawan miliki. Jadi perusahaan itu tidak asal memberikan tugas kepada orang-orang yang tidak bisa melakukannya gitu. Jadi kompetensi ini akan digali atau dilihat dari analisis jabatan. Yang dimana analisis jabatan ini akan menganalisa yang berkaitan dengan kinerja karyawan, lalu akan dianalisis kembali apakah orang tersebut bisa melakukannya atau tidak gitu. Selanjutnya adalah analisis job, yaitu adalah karyawan, seluruh karyawan yang mampu mengerjakan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah, ini ada konsep dari kompetensi, bisa dilihat dari gambar di sini, yaitu ada 3, yaitu ada spirit, tindakan, dan juga hasil. Yang dimana spirit ini merupakan bakat, motivasi, karakter, sikap, nilai, dan pengetahuan. Kalau tindakan adalah keterampilan, lalu untuk hasil yaitu karya atau kegiatan yang mereka lakukan di perusahaan. Nah, ketiga konsep dari kompetensi ini akan dibentuk dari lingkungan kerja mereka. Nah, kompetensi merupakan tindakan yang sesuai dengan bukti dan hasilnya atau wujud mampukah karyawan ini melakukan tugas-tugas yang diberikan, maka apakah kinerja tersebut sesuai dengan kemampuan mereka, begitu. Selanjutnya adalah teman-teman bisa lihat di sini ada model gunung es dan juga model lingkaran. Yang dimana kinerja di dalam kita itu ada 2, yaitu ada yang tersembunyi dan juga tampak. Kalau yang tersembunyi itu adalah namanya potensi, yang dimana potensi adalah hal-hal atau aspek-aspek yang di dalam dirinya yang memungkinkan kita dapat melakukannya dengan perlu dibuktikan. Jadi perusahaan akan memberikan tanggung jawab kepada kita, baru perusahaan atau diri kita itu bisa nggak sih melakukan hal tersebut atau tugas yang diberikan dari perusahaan tersebut. Lalu adalah tampak. Tampak ini dapat diartikan dengan yang namanya kompetensi. Kompetensi yang kita miliki itu ada keterampilan dan juga pengetahuan yang ditunjukkan oleh keadaan apapun. Baik, selanjutnya ini adalah ada 3 jenis kompetensi, yaitu ada kompetensi umum, kompetensi manajerial, dan juga kompetensi teknis. Yang dimana kompetensi umum ini adalah core kompetensi yang dimana hal ini harus dimiliki oleh seluruh karyawan. Dan juga kompetensi umum ini adalah penjabaran kompetensi dari visi misi, arah strategi, dan nilai-nilai dari perusahaan tersebut gitu. Lalu yang kedua adalah kompetensi manajerial, yang dimana kompetensi yang berkaitan dengan mengelola perilaku. Misalnya ada problem solving, leadership, dan juga komunikasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kompetensi teknis, yaitu adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional yang tertentu. Contohnya ada electrical engineering, accounting skill, dan juga marketing research maupun yang lainnya. Baik, selanjutnya ini adalah 2 contoh kompetensi. Yang pertama adalah achievement orientation, di mana achievement orientation ini adalah menetapkan standar kerja yang spesifik dan secara kontinu melakukan serangkaian tindakan yang nyata untuk memenuhi sasaran kerja yang telah ditetapkan. Lalu untuk kedua adalah customer focus, yaitu adalah secara konsisten akan menggali kebutuhan dari calon pelanggan ataupun pembeli agar dapat membangun interaksi yang efektif dengan calon tersebut. Hal ini tuh guna untuk mencapai transaksi yang saling menguntungkan dari pembeli dan juga pelanggan. Jadi apakah pelanggan dan pembeli itu akan saling menguntungkan dan saling memuaskan gitu? Apakah sesuai dengan kebutuhan mereka? Selanjutnya sini adalah pengukuran kompetensi. Untuk pengukuran kompetensi ini ada metode-metode yang biasa dilakukan dalam assessment center. Yang pertama ada wawancara berbasis komputer, lalu kedua adalah studi kasus
presentasi individu, leaderless group discussion, manajemen role play, in basket exercise, dan lain-lainnya gitu. Selanjutnya di samping sini adalah 3 pilar utama untuk pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi, yaitu bisa lihat paling atas ini adalah industri, lalu di bawahnya ada KKNI dan juga SKKNI, lalu di sebelah dan terbagi menjadi 2, yaitu ada diklat profesi atau CBT dan juga sertifikasi kompetensi atau CBE. Oke, baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga penjelasan saya berikan bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya tutup, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.